Timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 usai menyingkirkan Korea Selatan melalui drama adu penalti. Kemenangan ini membuat asa Garuda Muda untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 semakin terbuka lebar. Lalu bagaimana Kans Rizky Ridho dan kawan-kawannya? Kita bahas bersama Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Selamat malam, Mas Akmal. Selamat malam, salam sepak bola. Salam sepak bola. Mas Akmal, kalau kita lihat nih, Indonesia akhirnya bisa mengalahkan salah satu raksasa Asia, yaitu Korea Selatan dini hari tadi. Gimana Anda melihatnya? Ya, ini drama Korea paling diminati oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Di mana pertandingannya juga sangat menegangkan dan sangat menguras energi, bahkan sempat beberapa kali terjadi drama-drama yang sangat luar biasa ya. Kita sempat mengalami kaget ketika Choi Yoon Tae mencetak gol ketika itu, tapi akhirnya golnya dibatalkan karena lewat VAR dinyatakan sudah terlebih dahulu offside. Setelah itu kita tampil luar biasa, sangat percaya diri, sangat tenang, dan sangat yakin sekali bisa mengalahkan Korea Selatan lewat 2 gol yang dibukukan oleh Rafael Struijk. Nah, ini adalah pertandingan yang sangat menguras energi ya. Betapapun harus diakhiri dengan adu penalti karena akhirnya skornya 2-2, dan di adu penalti ini merupakan sejarah juga, pertama kali adu penalti dilakukan dalam 2 putaran. Sudah seperti pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden di Indonesia, dilakukan 2 putaran dan kita akhirnya menang. Semua pemain melakukan eksekusi penalti ya, kecuali Nathan Acho, di mana aturan AFC menyatakan bahwa ketika pemain Korea Selatan hanya 10 orang, maka harus ada 1 pemain Indonesia yang tidak dilibatkan adu penalti, dan itu adalah Nathan Acho. Kita menang 11-10. Dan ini catatan yang sangat luar biasa, menyingkirkan Korea Selatan yang notabene juara tahun 2020, dan juga bukan cuma menyingkirkan Korea Selatan, tapi menggagalkan Korea Selatan yang punya rekor 8 kali berturut-turut lolos ke Olimpiade. Korea Selatan harus pulang, dan yang memulangkan adalah orang Korea sendiri. Benar-benar, ini kalau tadi Anda bilang ini drama Korea terseru. Bahkan kalau kita lihat pagi tadi mungkin semua orang kurang tidur begitu ya, karena seru banget nontonnya. Ini kalau kita bahas mengenai pertandingan semalam begitu ya, menurut Anda apa saja kekurangan dan juga kelebihan Garuda Muda saat ini dan juga pada pertandingan kemarin? Ya, kalau kita lihat penampilan kita ini sudah semakin meningkat ya. Ketika kita kalah dari Qatar, kita mampu bangkit. Kemudian kita memenangkan pertandingan 1-0 melawan raksasa Asia juga, Australia. Kemudian menang 4-1 melawan Jordania. Menang 11-10 melawan Korea Selatan. Dan semua terjadi di Stadion Abdullah bin Khalifa. Ini stadion yang selalu membawa berkah buat Indonesia, karena setiap kali Indonesia bermain di stadion ini, termasuk di Piala Asia Senior 2024 kemarin, kita bisa mengalahkan Vietnam. Dan di semifinal nanti kita main di stadion yang sama. Jadi kita berharap berkah terus dari Stadion Abdullah bin Khalifa ini untuk bisa mencetak sejarah lolos ke final. Oke, kalau kita bahas kans begitu ya, atau peluang, seberapa besar menurut Anda akan menang di semifinal nanti? Ya, siapapun lawannya, mau Arab Saudi, mau Uzbekistan, harus kita libas. Karena ini adalah sudah tidak ada lagi kata selain menang kita lolos ke final, kalah kita harus berjuang di perebutan tempat ketiga. Dan kalaupun kemudian jeleknya kita berada di peringkat keempat, kita harus play off menuju Olimpiade Paris 2024 dengan melawan wakil dari Afrika, yakni Guinea ya. Dan kalau bicara Olimpiade, kita terakhir tampil di Olimpiade Melbourne 1956, artinya sudah 58 tahun kita tidak tampil di Olimpiade. Dan sejarah ini akan selangkah lagi kita torehkan, dan kita berharap para pemain tampil percaya diri, yakin dengan kemampuan yang dimiliki, dan yang paling penting adalah selalu STY, semua selalu yakin gitu kan, STY semua terus yakin bahwa Indonesia bisa mencetak sejarah besar di Piala Asia U23 kali ini. Oke, STY itu singkatan semua terus yakin begitu ya. Tapi kalau lihat track recordnya, Mas Akmal, kalau kita lihat track recordnya begitu ya, menurut Anda apakah memang sudah pantas begitu ya tim Indonesia ini diperhitungkan di sepak bola Asia? Ya, dari awal saya mengatakan bahwa tim ini adalah kuda hitam ya. Kenapa kuda hitam? Tim ini punya pengalaman, 13 pemainnya main di tim senior, kemudian separuh pemainnya tampil di mengantarkan Indonesia juara SEA Games, artinya secara mental sudah teruji, kolaborasinya juga cukup bagus, kekompakan pemain ini sudah berjalin sangat lama.
Jadi sebenarnya banyak yang kaget dengan kemampuan Indonesia termasuk Korea Selatan. Korea Selatan berpikir Indonesia akan bermain bertahan untuk kemudian melakukan serangan balik. Tapi faktanya Indonesia yang justru menyerang Korea Selatan. Bahkan kalau bicara statistik kemarin misalnya Korea Selatan kalah segala-galanya. Ball position kita 53% berbanding 47%. Kemudian tembakan ke gawang kita punya 21 tembakan dengan 5 on target. Sementara Korea Selatan hanya punya 8 dengan 2 on target. Penguasaan bola kita 81%. Korea Selatan cuma 78%. Padahal Korea Selatan itu adalah langganan lolos Piala Dunia. Artinya ke depan ketika kita melawan Arab Saudi ini juara Piala Asia 2 tahun lalu ya 2022. Kemudian Uzbekistan juga juara Piala Asia 2018. Dua-duanya tim juara. Tapi kita datang sebagai debutan dengan semangat yang bisa dibilang tidak akan pernah padam untuk bisa terus mencetak sejarah. Apalagi motivasi pemain sedang tinggi, mereka tampil tanpa beban dan dukungan supporter di stadion Abdullah bin Khalifa ini sangat luar biasa. Indonesia mencatatkan sebagai tim yang selalu ditonton oleh penonton terbanyak setiap pertandingannya. Jadi ini sebenarnya lolosnya Indonesia ke semifinal ini berkah buat AFC juga. Oke. Berarti ini tetap bisa dibilang tim kuda hitam walaupun memang belum pernah menang Piala AFF gitu. Betul, jadi sekarang begini, siapa yang menyangka Yunani bisa juara Piala Eropa 2006 ya? Di situ dikepung oleh Jerman, Italia, Spanyol, Inggris dan tuan rumah Portugal. Tapi faktanya mereka bisa meraih gelar juara dan itu yang bisa dilakukan juga oleh Indonesia. Orang tidak menganggap Indonesia, tapi Indonesia punya peluang untuk melakukannya. Ketika kemudian lolos semifinal, pilihan terbaik adalah menang atau kemudian kita kalah, dan itu yang kemudian kita punya mental yang cukup bagus ya, kita tampil tanpa beban dan kita ini tim underdog itu kan selalu dianggap remeh, dan anggapan inilah yang kemudian memotivasi para pemain untuk bisa tampil luar biasa. Dan ini hadiah sebenarnya buat Sintayong ketika dia menyingkirkan Korea Selatan. Dia punya dendam tersendiri dengan Korea Selatan ya, dimana ketika dia diputus kontrak oleh Korea Selatan pada 2018 usai Piala Dunia, dia dilempar oleh telur dan juga oleh guling, tapi kemudian sekarang dia membuktikan bahwa Korea Selatan telah menyesal untuk melepas Sintayong sebagai pelatih tim nasional senior. Oke, Mas Akmal, ini yang lumayan seru adalah banyak sebutan bahwa timnas sekarang merupakan generasi emas begitu. Setuju gak sih Anda? Ya, saya setuju. Ini adalah generasi emas. Bahkan kalau kita bicara kemungkinan 8 tahun ke depan atau di Piala Dunia 2036, tim ini sudah matang. Rata-rata pemainnya ketika itu sudah berusia 28 tahun. Dan inilah yang kemudian kita harapkan menjadi the golden generation sepak bola Indonesia. Dan artinya kita berharap generasi emas ini jangan layu sebelum berkembang lagi seperti generasi-generasi sebelumnya. Kita tahu dulu kita punya generasi Primavera, kita punya generasi Bareti, kita punya generasi emasnya Boas Solosa, kita punya generasi emas Evan Dimas, kita punya generasi emasnya Egy Maulana Fikri sampai Bagas Bagus. Tapi kan kemudian mereka layu sebelum berkembang. Nah, ini aset yang sedang bagus ini kita harapkan bisa dijaga oleh Federasi Sepak Bola kita, sehingga ke depan yang kita nantikan dari sepak bola kita adalah sepak bola kita lebih banyak prestasinya dari masalahnya. Baik, itu harapan semua orang begitu ya, dan harapan kita adalah generasi emas ini bisa dapat doa dan juga dukungan dari masyarakat Indonesia menuju pertandingan semifinal Senin nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini, Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Selamat malam. Selamat malam, salam sepak bola.